Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dinita Nistara, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya, Ibu Novianti. Beliau adalah guru mapel proyek kewirausahaan di SMK Negeri 3 Oku. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Bu Dinita. Bagaimana kabarnya Ibu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sangat baik ya. Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Nanti setelah ini ada kegiatan observasi di mana saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, atau sebelum saya lakukan proses supervisi di kelas. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita pada hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik Bu Dinita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat dalam modul ajar proyek kreatif dan perusahaan, di sini ada capaian pembelajaran di akhir fase F. Peserta didik dapat mengidentifikasi peluang usaha. Oke, ya, baik Bu. Jadi setelah ada di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan tentang peluang usaha. Mereka dapat mengidentifikasi, menjelaskan apa itu peluang usaha, tahap-tahapannya, analisisnya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan observasi? Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang peluang usaha berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan yang di dalam kelas. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, begitu ya Bu? Ya, betul. Ya, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya setelah strategi pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan belajar murid. Baik Ibu. Ya, baik ya Ibu. PJBL ya Bu? Ya, selanjutnya untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Iya, PJBL ya, jadi project based learning ya Bu ya. Oke. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasinya dengan PSE ya, pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran PJBL dan juga dengan model metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan, begitu ya Bu? Ya, benar Bu. Iya. Nanti, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan berupa video pembelajaran, proyektor serta laptop. Saya juga akan menyiapkan LKPD-nya. Oke ya, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam berapa ya Bu? Nah, kebetulan nanti saya ada jadwal di hari Kamis jam ke-10.11, yaitu jam ke-14.30 sampai jam 4 di ruang AutoCAD kelas 11 GPI 2. Ya, baik. Nanti jadi di hari Kamis Bu ya, jam 10 dan jam 11 di kelas ruang AutoCAD ya Bu ya. Saya akan datang di kelas Ibu Novi nanti ya dan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Novi. Baik. Baik Bu ya.
Nah, Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan belajar yang sudah saya observasi, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi juga oleh pengajar praksi. Baik Bu Yunita. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Ibu? Saya mendapatkan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya di kelas saya, Bu. Saya akan merancang media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya, Bu, ketika pelajaran. Baik, keren sekali ya Ibu Nurti. Semoga nanti supervisinya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ya Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi siang hari ini. Sama-sama Bu. Ya, baik ya Ibu Nurti, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis ya Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Ibu, yaitu proyek kreatif dan perusahaan. Kalau minggu kemarin kita belajar apa, Nak? Kalau nggak salah mengenai tentang kewirausahaan. Pengertian perusahaan. Nah, sekarang kita akan belajar masuk ke bab 2 ya. Karena kemarin kita bab 1, sekarang kita ke bab 2 tentang peluang usaha. Ya. Jadi kita masuk ke bab 2 ya. Peluang usaha. Kita mulai dari pengertian peluang usaha. Ada yang tahu pengertian dari peluang usaha? Peluang kita dulu peluang apa? Kemarin kita baca apa, Nak? Kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan. Nah, kan dimulai peluang kan belajar ke kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian. Usaha itu usaha. Ya. Usaha apa? Kegiatan produk yang bisa dijual dan menghasilkan dan untuk pengertian umumnya peluang usaha adalah kesempatan yang muncul dalam proses pelaksanaan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi carilah peluang usaha itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lokasi rumah kita atau lokasi usaha yang mau kita bangun. Kemudian peluang usaha di sini. Kalau saya di sini boleh kita tiru tapi ATM. Tapi bukan ATM kan, bukan ATM. Amati, tiru, kalau modifikasi. Boleh kita tiru tapi ada modifikasi. Contoh misalnya ya, motor. Motor itu kan dari dulu sudah ada kan ya? Dari zaman dulu. Kalau kita mau buka usaha, mau membuat motor, boleh tapi harus ada modifikasi. Misal motor dengan menggunakan air. Modifikasi. Kemudian kedua, saya adalah mengidentifikasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Jadi diantisipasi. Kalau ada perubahan minat dari konsumen, ya. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi kita itu buat usaha itu harus sesuai dengan minat kita. Jangan cuma tiru-tiru usaha. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, usaha yang kita jalankan itu sudah melalui pasar. Bahwa usaha kita sudah makanya kalau kita produk baru itu sering ada coba ya, produk yang dicoba itu untuk mencoba apakah produk kita itu laku oleh konsumen, disenangi atau tidak oleh konsumen. Kemudian harus ada kreatif dan inovatif produk itu.
terakhir terdapat rasa senang menjalankan usaha. Jadi kalau terdapat rasa senang menjalankan usaha, rasa senang. Jadi ini ya, dari uang usaha. Kemudian refleksi sumber-sumber peluang usaha. Jadi kalau kita mau buka usaha, kita bisa mengidentifikasi dengan melihat sumber-sumber peluang usaha. Yang pertama, peluang usaha dari diri sendiri. Contohnya pada diri sendiri. Saya tahu dari peluang usaha. Dari hobi bisa menjadi peluang usaha. Masak. Jadi kemudian peluang usaha dari diri sendiri ke keahlian. Soalnya kalau keahlian, ya hobi keahliannya bisa buka pasang mesin di motor, bisa buka usaha. Yang peluang usaha dari diri sendiri terakhir itu pengetahuan dan latar belakang, maksudnya pendidikan. Jadi manfaat. Soalnya sampai mampu bisa buka usaha, kalau guru bisa buka les private. Kemudian yang kedua peluang usaha dari perusahaan. Apa saja? Usaha orang tua. Melanjutkan. Yang kedua lingkungan rumah. Dari lingkungan rumah kita bisa buka usaha besar. Lingkungan rumah kita banyak lapangan bambu. Oke? Bisa buka usaha kan? Dari bambu ini kalian membuat kerajinan. Kerajinan bisa kita akan belajar tampah, atau bisa juga kursi dari bambu kan? Kemudian kebiasaan. Contohnya kebiasaan. Bisa jadi usaha. Contohnya apa? Apa? Bisa apa? Mancing. Ini kan bisa jadi ini usaha. Kebiasaan. Sekarang kita akan belajar masuk ke bab 2 ya. Kemudian yang ketiga, peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Perubahan lingkungan bisa membuka usaha. Misal, kemudian dibukalah peluang usaha oleh developer perumahan. Kita di situ buat perumahan. Dengan perubahan lingkungan terjadi, ada perumahan, ada lagi peluang usaha kan? Apa? Orang di situ sepi, tidak ada pasar, tentang peluang usaha. Ya, toko sembako. Biar orang tidak jauh belanja ke kemudian peluang usaha dari peraturan pemerintah. Contoh, ada peraturan pemerintah bahwa anak sekolah harus menggunakan pakaian batik. Jadi peluang usaha kan untuk orang jual baju. Karena setiap sekolah itu batiknya beda-beda kan motifnya. Jadi bisa peluang usaha. Kemudian perubahan teknologi. Demikianlah ya untuk materi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ada tugas untuk kalian, ada PR ya. Kalian mencari video tentang peluang usaha ya. Satu anak minimal ada 5 peluang usaha. Kalian cari di YouTube. Itu banyak ya. Jangan lupa ya. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri sampai di sini. Ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pra-observasi bersama saya Yunita Nistara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Oku
Saya kali ini bersama ditemani oleh rekan saya Ibu Nopianti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Nopi. Waalaikumsalam Bu Yunita. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu ya terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah dilakukan Bu? Sedikit tegang di awal tadi Bu, karena belum terbiasa saja. Jadi saya merasa sedikit tegang, tapi alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu Nopi lakukan selama kegiatan observasi kelas? Untuk area pengembangan di aspek kognitif siswa, mampu memahami apa itu peluang usaha, ciri peluang usaha, dan sumber-sumber peluang usaha. Baik Ibu Nopi, pertanyaan selanjutnya terkait dengan perencanaan. Apakah menurut Ibu Nopi apa yang sudah dibuat di dalam modul ajar dapat tersampaikan secara sistematis? Menurut saya, apa yang saya buat di dalam modul ajar sudah saya terapkan di kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Intinya sudah berjalan sesuai rencana, walaupun masih ada pastinya kekurangan Bu. Oh iya. Nah, jadi menurut Ibu semua sudah dapat selesaikan ya Bu, namun masih perlu peningkatan ya Bu. Jadi masih ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan Bu. Menurut Ibu Nopi nih, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Hambatan yang sering terjadi ya Bu, mungkin hal ini merupakan hambatan juga bagi rekan-rekan yang lain, di mana masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat pada kegiatan belajar. Baik, dari kendalanya ada beberapa siswa yang intinya kurang aktif ya Bu. Ya, Menurut Ibu, apakah ini dapat membuat siswa, apakah yang membuat siswa tersebut kurang aktif? mungkin beberapa siswa banyak yang tidak konsentrasi belajar karena saat belajar mereka tidak menyimak penjelasan saya, dan mungkin mereka Tidak fokusnya terpecah ya. Iya. Baik ya Bu ya, berarti ini catatan untuk kegiatan pembelajaran kedepannya ya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat sesuai dengan harapan ya Bu. Saya tunggu nanti cerita Ibu Nopi apakah rencananya ini dapat terlaksana atau tidak, begitu ya Ibu Nopi ya. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan apa yang tadi sudah Ibu rencanakan ke depannya? Mungkin untuk waktu dan tempatnya saya belum dapat konfirmasi dengan Ibu, tapi insya Allah saya akan melakukan hal yang telah saya rencanakan. Baik Ibu Nopi, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawabannya. Sama-sama Bu. Ya mudah-mudahan apa yang ibu atau ibu yang kita bincangkan ini bermanfaat untuk saya dan untuk Ibu Nopi juga. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.